leher, tangan, dada, ya, kaki. Itu untuk kardio. Kemudian posisi pasien biasanya kita berikan dia tadi apa namanya? Arbi. Ya, biasanya kita berikan posisi pasien semi volar atau sedikit head up 30 derajat untuk menjaga supaya pasien tidak terlalu sesak. Karena pada saat supinasi, kalau dia supinasi banget, maka kondisi paru dia akan di bawah. Pada saat mau dia compliance, paru dia harus melawan gravitasi full. Ya, jadi itu agak berat. Kemudian pada saat dia posisi semi volar, maka posisinya dia akan miring begini ya, itu akan memperluas rongga torak. Kemudian sehingga kalau parunya compliance, tahu compliance paru? Saya ngomong compliance nanti kemana-mana nggak tahu. Tahu nggak compliance paru? Hah? Compliance paru kok nggak dengar saya? Compliance paru dengar nggak? Dengar nggak tahu nggak? Kalau Anda jawabnya tahu ya saya terus aja nanti. Tidak. Pengembangan paru. So sad. Anda orang nggak pernah baca buku kan? Saya tanya dulu. Atau fisiologi kedokteran atau buku fisiologi aja pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Ini buku paling dasar nih. Anak aja pada saat dia naik otomatis gravitasinya akan turun karena ada yang posisi lebih naik. Kemudian karena dia bentuknya sama seperti dengan segitiga ya, jadi ada sisi miringnya, maka itu akan membuat si rongga toraknya akan lebih besar sehingga pasien akan lebih mudah untuk compliance parunya, itu akan membuat dia lebih lega, lebih nyaman. Berarti selama ini Anda nggak tahu kenapa pasien sesak harus di semipolar kan? Ini berarti Anda dicetak jadi vokasi. Ya, kuras sumurnya dikuras. Tapi Anda nggak pernah tahu kenapa sumur harus dikuras. Bagaimana cara nguras sumur itu? Padahal Anda level S1, level manajer harus tahu rasionalnya. Ya. Jadi biasanya diberikan adalah posisi semi polar untuk menjaga supaya pasien lebih nyaman karena biasanya pasien pasti diiringi dengan keluhan sesak, ya. Kemudian urutannya adalah mata, hidung, telinga, leher, tangan, dada, dan kaki, ya. Yang pertama kali kita lihat adalah mata. Perhatikan di bawah mata ini, ya. Di bawah mata Anda lihat apakah ada santelasma atau tidak. Santelasma itu biasanya dia berwarna, dia agak kayak edem, kayak ada bagiannya itu agak bengkak, kemudian ada kayak bintil-bintil warna kuning, kemudian warna dasarnya itu lebih gelap. Itu santelasma. Anda bisa searching nanti untuk santelasma seperti apa. Santelasma ini muncul pada pasien yang dicurigai mengalami hiperlipidemia. Apa artinya hiperlipidemia? Hiperlipidemia. Apa dari kata hiper, lipid dan mia. Kelebihan. Hiper apa? Kelebihan? Kelebihan lipid. Lipid apa? Apa? Lipid. 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 Ini apa? Karbohidrat C6H12O6, ya kan? Protein dengan molekulnya paling gede, berat molekul paling besar, yang nanti pecahnya ada asam amino, variannya banyak banget. Yang terakhir adalah lemak atau lipid. Hiperlipidemia. Mia artinya talasemia, anemia, trombositopenia, leukopenia. Apa mia? Enggak, udah lebih ya. Anemia. Mia apa mia? Talasemia. Hah? Apa? Mia itu artinya apa? Anemia itu apa sih? Hemoglobin, ya kan? Ada di mana kelainannya? Darah. Talasemia, Anda udah masuk anak kan? Kelainan kognitif harusnya udah sempat baca lah talasemia. Kelainannya ada di mana? Darah. Di darah. Berarti minyak itu apa? Darah. Inilah, saya bilang ini loh, kalian nggak tanggapnya ini kalau nggak belajar menganalisis ya kayak gini. Kan sudah dicontohkan, berarti apa? Kalau berarti hiperlipidemia artinya Kelebihan lemak di dalam lemak darah. Lemak darah ada apa saja? Contohnya apa? Kalian kenal nggak? Mungkin nggak kenal. Kalian sering keluar iklan di TV banyak. Apa? kolesterol. That's right. Kolesterol dibagi jadi berapa?
Yang kita sebut sebagai yang kolesterol baik itu biasanya disingkat apa? Yang jelek itu apa? Ini orang awam paham, tapi dia harus sakit dulu. Apakah Anda butuh sakit dulu untuk bisa paham? LDL, HDL. Oh, ini mah sama kayak kalau makan saya kunyahin udah lembut baru saya muntahin, kalian tinggal telan. Ini yang terjadi. Jadi semuanya saya ngasih LDL dan trigliseridnya itu yang jahatnya. Ya, HDL itu bisa naik kalau dia banyak olahraga. Ya. Jadi di sini kita lihat ada santelasma atau tidak. Kemudian kita cek adalah konjungtiva dan sklera. Caranya gunakan 2 jempol, minta pasiennya untuk lihat ke atas. Habis lihat ke atas. Lihat ke atas. Oke. Nah, kita perhatikan konjungtiva ada di sini. Normalnya adalah anemis, enggak normalnya adalah anemis. Pada saat kapan kita bilang dia anemis dan ananemis? Kalau dia anemis maka dasarnya itu dia pucat. Ya. Kalau dia anemis maka dia ada 2 warna. Dia biasanya ada 2 warna. Ada yang agak kemerahan dan ada yang agak pink, ya. Tapi kalau semuanya merah maka kemungkinan pasien Anda mengalami konjungtivitis. At least apa? Dia ada akhirantis, berarti dia radang pada konjungtiva. Jadi kalau dia full merah itu biasanya konjungtivitis. Ingat, konjungtiva tidak boleh ditulis pink, merah muda dan segala macamnya, tapi ditulisnya adalah anemis atau ananemis. Kemudian setelah kita lihat konjungtiva, kita langsung lihat sklera. Sklera itu adalah yang bagian putih dari mata, itu hasilnya adalah anikterik. Kalau dia artinya apa? Tidak kuning, ya. Jadi Anda tidak boleh menulis putih, nggak boleh. Kemerahan boleh kalau misalnya Anda mau mengambil terkait dengan konjungtivitis ataupun gangguan pola istirahat tidur, boleh. Tetapi kalau dia normalnya adalah anikterik. Kalau dia ikterik berarti kemungkinan pasien mengalami gangguan pada organ apa? Kalau matanya ini kemungkinan apa? Hati. Oke, Anda sudah pemeriksaan fisik bayi kan? Di bayi Anda ketemu nggak dengan kata ikterik? Di sklera nggak ada ikterik. Kalau saya bilang jaundice, ketemu nggak? Nah, bayi baru lahir, saya tanya Bu Resi loh nanti. Jaundice, bayi baru lahir sering banget jaundice. Ya Anda tahu bayi baru lahir sering dijemur kan? Kenapa dijemur? Biar kering. Kenapa kalau udah hiperbilirubin apa warna bayinya? Kuning. Kuning disebut apa? Kalau ingin tahu dia hiperbilirubin harus dicek darahnya. Saat penampang tubuhnya itu kuning, dia disebut jaundice. Itu pada anak. Jadi kalau pasien Anda itu lebih ke semua appearance-nya dia kuning, dia jaundice. Tapi kalau khusus di sklera disebut dia adalah ikterik. Warnanya sama-sama kuning. Berarti yang kemarin hilang dong pemeriksaan fisik bayi baru lahirnya. Ya. Jadi ada 3. Santelasma, konjungtiva, sklera. Ya. Kemudian kita lihat adalah di bibir atau di mulut. Kalau di bayi, mulut kemarin yang pertama kali dilihat apa? Intak atau tidak kan? Utuh atau tidak kan? Kelainannya apa namanya? Nice, jangan bilang sumbing. Kalau kalian apa? Labioskisis kalau hanya bibirnya. Kalau dia sampai ke langit-langit, langit-langitnya yang pecah aja disebut apa? Kalau dia sampai langit-langit, gusi dan bibirnya pecah semua, disebut apa? Ada yang belajar loh ya. Sekarang KB kan? Labioskisis, genatoskisis, labiogenatopalatoskisis. Oh iya, baru kemarin ya. Saya dapatnya kapan? Orang udah di KMB pasti jarang banget pembacaan. Semester depan bye-bye ini. Baru kemarin kan? Baru kemarin banget kan Anda dapat? Kalau di dewasa Anda nggak perlu lihat, nggak ada hubungannya. Ya, Anda lihat mukosa bibirnya ada sianosis atau tidak. Sianosis warnanya apa? Biru. Oke, biru. Kalau pada orang dewasa standar daripada sianosisnya tergantung dari warna dasar bibirnya. Jadi bisa jadi dia kebiruan, ungu atau bahkan hitam. Bisa. Ya. Nah, itu harus kita lihat.
dia ada sianosis atau tidak. Kemudian lihat mukosa bibirnya, apakah dia lembab atau kering. Itu hubungan dengan hidrasinya. Kemudian Abi keluarkan lidahnya. Perhatikan lidahnya di bagian tengah, dia nggak ada warna lain kan, ini merah aja kan. Pada orang dengan gangguan kardiovaskuler, di sini bisa muncul sianosis lurus ya. Dari lidahnya tuh di tengah itu ada sianosis, ada kebiruan. Itu yang kita sebut sebagai sianosis sentral. Ya, sianosis sentral. Kemudian nanti yang Anda perhatikan juga kebersihan mulutnya. Ada stomatitis atau tidak. Stomatitis itu adalah sariawan, kemudian ada kandidiasis atau tidak. Kandidiasis itu adalah infeksi karena jamur kandida. Biasanya pada orang-orang yang mengalami gangguan autoimun atau gangguan di imunitasnya, misalnya pada HIV/AIDS. Karena jamur kandida adalah flora normal di tubuh kita. Harusnya dia tidak menimbulkan penyakit. Nah, itu dari kandidiasis ya. Kemudian kita cek di telinga. Di telinga diperhatikan adalah pina. Pina itu adalah daun telinga, yang kita perhatikan adalah ujung pinanya. Jadi paling ujung ini dia sedikit mengandung perifer, jadi sedikit mengandung pembuluh darah. Makanya kalau Anda ditindik, Anda nggak akan terlalu banyak perdarahan. Untuk tes PT-APTT atau tes waktu pembekuan darah, kita pun ceknya pakai ini. Jadi ditusuk jarum, kemudian dikasih kertas saring, ada darahnya kita tempel, kemudian kalau darahnya ini lagi kita tunggu, kemudian ditempel lagi sampai hilang, dilihat berapa menit. Itu adalah untuk mengecek waktu pembekuan darah ya. Kalau di rumah sakit biasanya lebih gampang, kita tinggal cek PT-APTT ya, PT-APTT. Itu pada pasien-pasien dengan hemofilia itu biasanya akan terganggu, di sana bisa panjang banget, itu satu bundaran kertas saring itu dia bisa full dengan darah hanya gara-gara dari ujung pina ya. Nah, oleh karena itu pada saat pasien mengalami hipoksia ini bisa terjadi, ini yang kena duluan ya. Jadi yang diperhatikan di sini adalah kalau tadi sianosis di lidah adalah sianosis sentral, kita perhatikan kalau di ujung pina ini dia ada kebiruan, maka ini kita sebut sebagai sianosis perifer. Ya, biasanya kita bisa temukan ini bisa pada pasien-pasien frostbite. Frostbite itu biasanya pasien beku ya. Jadi misalnya dia terpapar udara dingin dengan waktu cukup lama, ini biasanya akan biru, bisa sampai hitam karena nekrosis. Biasanya kita potong aja di situ. Potong aja, nggak akan ganggu juga ya, supaya dia tidak menyebar kemana-mana. Kemudian setelah telinga kita cek ke leher, bisa dibuka bajunya, lihat ke sana. Nah, di sini ini ada vena jugularis, karena di sini kan ada vena cava superior, inferior, masuk dia ke sini atrium dextra ya. Nah, pada saat pasien dengan kondisi dia gangguan cardiac output, jadi pada saat si jantung mumpah itu darah tidak keluar semua, masih ada sisa di jantung, sedangkan prelude-nya dia tetap, afterload-nya dia turun, maka akan terjadi penumpukan cairan atau darah di jantung. Ini akan membuat tekanan pada vena itu akan meningkat, sehingga pada pasien dengan dia gangguan di afterload-nya ya, maka di sini biasanya dia akan ada benjolan, bendungan. Kita sebut sebagai distensi vena jugularis. Nah, kalau sudah ada bendungan seperti itu, kita langsung lakukan pengukuran angle of Lewis. Angle of Lewis biasanya kita menggunakan 2 penggaris, atau kalau di rumah sakit ada 1 penggaris yang dia terhubung dengan H2O. Jadi 1 penggaris itu dia akan ditempelkan di atas atau di pas batas tinggi daripada bendungan tersebut mengarah ke sternum. 1 penggaris lagi dia tegak lurus di sternum. Nanti kan akan begini dia, ya kan? Akan ada potongannya. Per potongan itu kita lihat berapa angkanya. Itu yang disebut sebagai angle of Lewis. Normalnya adalah tidak boleh lebih dari 4 cm H2O. Ya, kenapa ada H2O? Karena penggarisnya memang ada isi airnya. Ya, jadi itu untuk melihat apakah ada distensi vena jugularis atau tidak. Normalnya tidak boleh lebih dari 4 cm H2O. Kalau 4 cm apakah masih normal? Sebenarnya sudah mengindikasi bahwa afterload-nya atau kerja jantungnya sudah bermasalah, tetapi masih bisa terkompensasi oleh tubuh biasanya. Nah, kalau lebih dari itu maka dia harus dapat treatment khusus. Entah dia mau dikasih diuretik kah, ataukah mungkin karena pada pasien-pasien dengan gagal ginjal otomatis dia harus didialisis. Kemudian kalau sudah ada vena jugularis seperti itu, kita langsung lakukan reflux hepatojugular. Ini untuk melihat refleks daripada si hubungan antara pembuluh darah yang ada di hepar dengan yang ada di jantung. Di hepar ada vena yang paling besar yang kita sebut dengan vena porta. Itu jelas sekali. Vena porta itu dia biasanya dia akan mempengaruhi seluruh sistem vena.
Contoh pada pasien sirosis hepatis pasti kalau vena portanya dia kecepit karena hepar yang mengeras akan jadi varises di esofagus. Nah, pada ini reflux hepatojugular kita sedikit memberikan tekanan pada hepar sambil pasien disuruh untuk tahan nafas, kita akan lihat ada peningkatan vena jugularis. Lihat sana ya. Nah, ini adalah poste terakhir. Ya, hepar itu ada di bawahnya. Jadi, kita akan melakukan palpasi agak dalam, tapi tidak terlalu dalam ya, karena kalau Anda terlalu dalam, tekanan terlalu kuat ini bisa ruptur, bisa robek ya. Jadi lihat ke sana, pada hitungan ketiga nanti tarik nafas kemudian ditahan ya. Oke, 1 2 3. Oke, dia tahan, ini kita tekan. Di sini harus kita lihat. Kalau dia sudah ada peningkatan vena jugularis, dia akan makin meningkat. Ya, oke. Nah. Jadi suruh tahan nafas 30-60 detik tergantung kekuatan pasien. Pada saat dia tarik nafas kemudian ditahan, kita tekan daerah ini, maka si bendungan vena jugularis ini akan naik lagi, dia sekitar 1 cm. Itu adalah untuk melihat refleksnya. Jadi kita lihat reflux. Jadi reflux aliran baliknya. Reflux hepatojugular. Kemudian setelah itu kita akan cek di karotis. Jadi ini ada arteri karotis dekat trakea ya. 1-2 jari Anda cek di sana, Anda rasakan adalah denyutannya. Tidak usah dihitung frekuensinya, kita nggak akan hitung frekuensi nadi di arteri karotis. Yang kita perhatikan adalah denyutannya. Apakah dia bersih, cep, cep, atau ada getaran. Nah, hati-hati kalau Anda menemukan semacam kayak desiran. Kalau desiran itu biasanya kita sebut sebagai namanya trill. Jadi kalau di arteri karotis Anda terasa ada trill, maka Anda harus berpersepsi bahwa kemungkinan pada saat nanti Anda auskultasi, Anda akan ketemu suara jantung murmur. Jadi dia terbentuk trill karena dia ada aliran balik, turbulensi daripada darah yang dia melewati katup, dan katup tersebut mengalami gangguan. Entah dia insufisiensi atau stenosis. Jadi entah dia tidak bukanya bagus, tidak full bukanya, atau nutupnya tidak rapat, sehingga ada darah yang sudah masuk ya, itu balik lagi ya itu. Jadi tidak lihat ada trill atau tidak. Kemudian kita ke tangan. Tangan yang perhatikan adalah lihat kukunya apakah ada sianosis atau tidak. Kemudian perhatikan antara di jari telunjuk dengan jari tengah, biasanya agak ke sini. Ini kita lihat ada kekuningan atau tidak. Bisa kiri, bisa kanan, bisa dua-duanya. Itu yang kita sebut sebagai nicotine staining. Ini paling khas kita temukan pada orang yang dia merokok secara konvensional dan dia biasanya memegangnya lewat sini. Nah, ini nikotinnya akan tertransfer, dia masuk ke subkutannya. Itu yang kita sebut sebagai nicotine staining. Dia agak kuning ya. Kemudian perhatikan kukunya, apakah kukunya datar atau dia ngembung, cembung ya, kita sebut sebagai clubbing finger. Kalau kita curiga, kita bisa tes. Coba begini, didempetkan jempolnya ya. Atau ini genggam aja kali ya, biar kelihatan. Yang jempolnya biarin. Nah, lemes. Ya, genggam. Nah, Anda perhatikan. Ini dia nempel di ujung sama di ujung, tengahnya bolong kan? Nah, kalau dia clubbing finger, maka bentuknya akan V dia begini. Karena si kuku ini dia cembung, di sini cembung. Jadi dia nabrak begini. Ya, dia akan V begini. Karena si kukunya akan saling nabrak duluan. Kalau enggak, kalau dia tidak ada clubbing finger, maka biasanya dia bisa rapat atau minimal bolongnya di tengah kayak gini. Ini dia tulangnya nempel duluan. Tulang di atas, ruas sang sama di bawah, ya. Tengahnya dia bolong. Kenapa? Karena dia datar. Ya, kalau dia clubbing finger dia akan begini. Karena kukunya akan nabrak duluan. Nah, clubbing finger ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami gangguan perfusi perifer dalam waktu yang lama. Misalnya apa? Perfusi tahu lah ya, perfusi adalah oksigenasinya. Jadi gangguan oksigenasi perifer. Jadi kalau misalnya pada pasien dengan dia dari kecil punya kelainan jantung bawaan, dia punya asma yang tidak terkontrol, sering kumat, kemudian dia punya sering infeksi pada parunya atau penderita TB, itu bisa terbentuk clubbing finger. Atau anemia berat, terus anemia dia bisa clubbing finger. Jadi clubbing finger ini bukan terbentuk karena suatu peristiwa yang akut, contoh kecelakaan perdarahan, anemia berat, hipovolemia, langsung clubbing finger, enggak. Clubbing finger ini dia akan terbentuk karena situasi gangguan perfusi perifer secara kronis, biasanya bertahun-tahun dia. Ya. Kemudian kita pegang akralnya,
hangat atau dingin ya. Kalau dingin biasanya memang ada gangguan di perfusi, tapi Anda harus perhatikan dia terpapar dengan udara dingin atau tidak. Kemudian Anda cek CRT. CRT artinya adalah capillary refill time. Capillary refill adalah pengisian ulang, time adalah waktu pengisian ulang kapiller. Capillary refill time itu caranya adalah dipencet kukunya, lepas, pucat, dia jadi merah lagi kan? Kok kamu agak lama? Jadi Masih normal, cuma dia agak lama. Biasanya cepat sep gitu, 1 detik. Normalnya ada kurang dari 2 detik, toleransi sampai 3 detik. Ya. Memang berganda. Bisa jadi, karena tensi kamu jelek juga bisa. Jarang olahraga bisa. Asupan makan nggak bagus juga bisa. Ya. Jadi si kapiler tuh butuh waktu agak lama untuk ngisi lagi. Tapi masih normal, walaupun tidak secepat yang saya harapkan. Biasanya kalau biasanya ada yang sampai 1 detik aja langsung dia merah ada. Makanya dia adalah normalnya kurang dari 2 detik, tetapi ditoleransi sampai 3 detik. Lebih dari 3 detik pasti udah gangguan. Ya. Jadi bisa jadi itu gangguan ke pembuluh darahnya. Ya. PID ya. Ya, peripheral arteries disease ya. Jadi setelah itu kita cek. Setelah CRT kita cek adalah shifting edema. Jadi ditekan, paling gampang nanti adalah di distal ya, di kaki. Karena kan kalau kita berdiri ini kan gravitasi, jadi darah akan ke sini semua. Jadi kalau ada gangguan dia untuk venous return, balik lagi ke atas pada pasien-pasien dengan tekanan darah yang terlalu tinggi, ya, kemudian dengan hiperlipidemia yang memang parah, itu jadi si pembuluh darahnya agak susah untuk dilewati. Jantungnya juga agak capek, jadi untuk venous return itu biasanya dia agak lambat. Makanya orang-orang yang hipertensi, orang-orang gagal jantung, gagal ginjal pasti edema. Biasanya ada di kaki. Kenapa? Gravitasi. Air itu atau cairan mengalir dari tinggi ke rendah, nggak ada dari rendah ke tinggi, nggak ada. Makanya itu lihat pitting edema. Nah, pada pasien tertentu ini bisa terjadi juga pitting edema sampai ke tangan. Jadi kita tekan, minimal Anda hitung sekitar 10 detik ya. 10 detik Anda lepas. Kalau ini kan langsung nggak ada apa-apa ya. Ini pada orang yang dengan gangguan hipervolemia atau gangguan hipoalbumenia ya, hipoalbuminia. Ya, itu 3 katanya. Atau hipervolemia, ada hiper, ada volum, ada mia. Nanti Anda cari artinya sendiri, gampang gitu artinya ya. Nah, kalau dia ada cekungan lagi, itu kita lihat berapa kedalamannya. Pitting edema normalnya negatif. Pitting edema positif 1 jika kedalamannya kurang lebih 2 mm, positif 2 jika kurang lebih 4 mm, positif 3 jika kurang lebih 6 mm. Maksimalnya di 3. Kalau sudah 3 mungkin pasiennya nggak ada sesek luar biasa. Ya, bisa pada pasien-pasien yang CKD yang dia akhirnya jatuh ke decompensio cordis atau gagal jantung. Ya, CHF, chronic heart failure. Bahasanya banyak ya, bahasa Indonesia gagal jantung kronis, bahasa Inggrisnya CHF, chronic heart failure, atau bahasa medisnya adalah DECOM atau dari singkatan dari decompensio cordis. Tidak kompensio kompensasi cordis jantung tidak mampu mengkompensasi ya. Setelah itu, setelah di pitting edema, kita cek turgor, jadi agak dijubit lepas. Ini dia kembali dengan cepat, elastis ya. Pada pasien-pasien tertentu, terutama dia dehidrasi, dia akan kembali lambat. Hati-hati pada pasien lansia. Pada pasien lansia, karena komposisi tubuhnya, cairannya juga semakin turun dia, pasti dia akan pengaruh juga ke turgor kulit. Jadi dia akan agak lambat. Jadi kalau Anda curiga ada pasien lansia, curiga dia dehidrasi, Anda tidak boleh hanya fokus di turgor. Anda harus cek yang lain, tensi nadi, kemudian daerah sini ada cekungan atau tidak, bibirnya dan segala macam. Jadi dikombinasi ya. Tapi kalau anak-anak biasanya kalau sudah sampai begini dia lambat, itu sudah sangat jelek kondisinya. Karena anak itu komposisi cairannya adalah sekitar 70-80% tubuhnya itu udah air isinya. Air yang dimulai dari ekstra sel, darah dan segala macamnya. Semakin dewasa kita sekitar 60% orang dewasa, lansia sekitar 50-55% ya. Tuh. Jadi turgor kulit dicek, kemudian kita cek nadi. Kita bisa ambil, bisa dari arteri apa yang lurusnya jempol, arteri radialis atau arteri ulnaris yang lulusannya kelingking ya. Yang pertama, letakkan dulu, Anda rasakan. Begitu Anda letakkan ini, kerasa nggak denyutannya? Atau Anda harus benar-benar
dalam, ya. Itu untuk melihat pulsasi. Jadi kalau ada tempel kayak gini nih, saya tempelin dia langsung kerasa. Jadi ini pulsasinya kuat. Kemudian Anda perhatikan denyutannya. Tek, tek, tek. Jaraknya sama. Oh, berarti dia reguler. Kalau jaraknya tidak sama berarti dia irregular. Syaratnya kalau udah ketemu pasien dengan nadi atau heart rate-nya irregular, wajib dihitung full 1 menit. Kalau dia reguler, Anda bisa hitung 15 detik atau 30 detik tergantung kemampuan menghitung Anda. Kemampuan matematika dasar Anda bagaimana. Contoh ketemu 17 kali 4 Anda masih mikir ya susah. Jadi kalau kita 17 oke, 17 kali 4 berarti 10 kali 4 40 tambah 7 kali 4. Berarti berapa? 68. Cepat. Tapi kalau misalnya Anda enggak, oke, hitung aja 30 detik. Masih susah lagi, udah terlalu capek ngitung kayaknya udah ngeblank, oke, hitung aja 1 menit. Ya. Jadi, kita cek heart rate atau nadi. Yang diperhatikan adalah berapa frekuensinya. Normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Lihat pulsasinya dia kuat atau lemah. Kemudian reguler atau irregular. Jadi contoh misalnya heart rate-nya ketemunya heart rate pasien adalah 80 kali per menit, pulsasi kuat reguler. Ya, itu cara menyebutkannya. Kemudian kita cek tekanan darah. Normalnya tekanan darah sekarang berapa sistol? Kurang dari 120. Kurang dari ya. Kurang dari 120. Kemudian diastolnya kurang dari 80. Ingat bawahnya itu dia rentangnya nggak boleh berapa, bawah berapa paling kecil sistol. Nanti Anda bilang Bu, sistolnya 50, oh berarti aman di bawah 120. Enggak, itu udah hipo ya. Berapa bawahnya? 100. Ayo dilihat lagi ya. Ini ketentuan WHO kita makin dipendekkan ya. Kalau dulu 130 sampai 139 adalah prehipertensi. Sekarang di 120 atau 121 itu sudah disebut prehipertensi. Standar hipertensinya tetap di 140 untuk sistol ya, untuk diastolnya ada 90. Jadi nanti dicek ya. Sistolnya berapa sampai kurang dari 120, diastolnya berapa sampai kurang dari 80 ya. Oke, kemudian setelah tangan selesai kita ke dada. Dada yang perhatikan pertama adalah lihat ada jejas nggak di sini. Jejas itu semacam perubahan warna, ya. Warna bisa merah, bisa biru, ungu sampai hitam. Hati-hati kalau dia letaknya di sebelah kiri, terutama di daerah rentang mulai dari ICS 3, 4, 5. Ini adalah badannya jantung banget. 3, 4, 5 itu badannya jantung. Kemudian di ICS 2 itu sudah mulai ujungnya jantung plus aortanya. ICS 6 yang agak minggir itu adalah ujung si jantungnya. Jadi jantung agak lincip kan? Nah, itu ujungnya ada di sana. Tetapi badannya banget itu adalah di ICS 3, 4, 5. Jadi kalau di sini ada jejas, Anda harus hati-hati. Jejas ini biasanya terjadi karena ada cedera tumpul. Jadi bisa benturan, ya. Kemudian Anda juga perhatikan ada nggak lesi atau luka terbuka, terutama di daerah sebelah kiri. Ya, kita harus hati-hati. Kalau misalnya dia lebam, di sana ada jejas. Kemudian nanti setelah pemeriksaan kita curiganya adalah kostenya patah. Koste patah satu nggak apa-apa. Kalau dia multiple fraktur ini yang bermasalah. Karena sebanyak apapun dia diikat sama ligamen, kalau dia tersegmen ya, hancur ya, lebur di situ, remuk, maka ada serpihan yang bisa jatuh ke jantung. Ini akan menyebabkan kondisi tamponade jantung. Jadi jantungnya robek. Itu harus segera operasi kalau keburu ya, jadi tamponade jantung. Nah, kita lihat ada jejas atau tidak. Kemudian kita lihat ada pernafasan paradoksimal apa enggak. Ini kalau seperti ini dia kan pergerakannya sama ya. Nah, pernafasan paradoksimal tuh jelas banget. Jadi contoh kalau ada poste yang patah di sini, coba tarik nafas. Nah, pada saat dia tarik nafas begini, ini dia kayak di vakum. Jadi dia masuk dia. Jadi dia kayak turun. Pada saat dia hembusin nafas di sini turun, dia ngembung. Balik lagi. Pada saat dia nafas lagi. Jadi cekungnya ke bawahnya tuh kayak di vakum. Jadi ada kayak bagian kayak disedot. Nah, itu namanya adalah pernafasan paradoksimal. Dia tidak simetris. Kanan dan kiri tidak simetris, biasanya disebabkan karena adanya fraktur poste. Paling sering adalah multiple fraktur pada poste. Jadi bisa jadi satu poste itu satu patahnya, tapi dia poste misalnya 4, 5, 6 gitu. Patah-patah semua, tapi cuma satu itu bisa juga ya. Kemudian setelah itu kita cek ictus cordis. Ictus cordis Anda tahu jantung begini, jadi ada paling ujung
Jadi itu otomatis dia semakin mendekati dinding dada. Jadi kalau dia berdetak itu biasanya dia suka kelihatan, terutama pada pasien-pasien yang mengalami gangguan irama jantung atau yang sudah mengalami gangguan pada kontraktilitas jantungnya. Jadi dia akan, kalau kita suruh dia tahan nafas, jantung tuh akan serasa bekerja keras. Jadi dia akan semakin cepat. Kalau Anda lihat, misalnya Anda kenal namanya palpitasi kan. Contoh, Anda bisa mungkin pernah mau datang ke kelas telat atau ada acara apa telat, Anda lari. Begitu Anda diam, Anda kayak kerasa dinding dada Anda tuh jeduk, kerasa kan? Nah ini juga bisa terjadi pada pasien pada posisi istirahat kalau misalnya pasiennya mengalami gangguan kardiovaskuler. Makanya kita lihat ada nggak denyutannya di arah ictus cordis. Ictus cordis ada di ICS 45 mid clavicula line sinistra. Ini harus hafal semua. ICS 45, jadi ini 4, ini 5. Clavicula line, ya, mid clavicula line. Mid artinya tengah, ini clavicula. Kita ambil garis imajiner ini sinistra. Jadi kurang lebih sekitar di bawah puting susu atau di sekitar puting susu, dia di situ ada ictus cordis. Saya lupa kemana sudah diganti belum ya? Oh, udah. Jadi pasiennya kita suruh untuk tarik nafas dan ditahan. Tarik nafas, tahan. Di sini kalau dia normal, dia bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Ini dia nggak seberapa kelihatan kan? Nah, oke, dah. Jadi pada saat seperti itu artinya apa? Pada saat dia menahan nafas, jantung itu tidak tidak mempersepsikan bahwa itu sebuah kerja keras, biasa aja. Kalau saya suruh untuk tahan nafas agak lama, mungkin akan kelihatan dia makin, ya. Nah pada orang-orang dengan gangguan jantung ini akan kelihatan biasanya. Jadi kelihatan itu, ya. Kemudian kita langsung validasi dengan palpasi. Jadi kita palpasi ada di ictus cordis, parasternum dan di apek jantung. Tapi apek jantung ini dia opsional ya. Jadi kalau misalnya pasien terlalu lemah jangan, karena kita akan memiringkan pasien. Jadi kita palpasi dulu di ictus cordis ada di ICS 45 mid clavicula line sinistra. Sama pasien disuruh untuk tarik nafas, tahan. Nah ini akan kerasa duk. Oke. Nah, diperhatikan apa? Denyutannya bersih apa enggak atau ada desirannya. Kita cari trill lagi. Jadi kita cari trill di sana. Kemudian parasternum, Anda boleh begini, Anda boleh begini, up to you. Yang pasti dia adalah di ranah sternum, tulang sternum ya, tulang dada. Ini juga sama. Kalau dia ada murmur, dia akan kedengeran. Duk. Jadi ada getarannya. Kemudian kita bisa validasi lagi di apek jantung. Apek jantung ada di ICS 6 mid axilla line sinistra. Jadi 4, 5, 6 mid axilla line di sini kita palpasi. Pasiennya harus miring. Pasien miring, tahan nafas lagi. Ya. Nah, makanya saya bilang ini opsional karena kita harus miringin pasien, habis itu kita balikin lagi. Jadi kalau dua ini sudah tidak terdengar trill, kita nggak perlu validasi, kemungkinan nggak ada trill. Tapi kalau dua sudah kedengar trill, udah pasti di sini juga akan terdengar trill. Jadi dia opsional ya di apek ya. Kemudian setelah dipalpasi, kita juga palpasi di daerah koste. Semua koste kita palpasi, ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian Anda perhatikan ada tanda krepitasi atau tidak. Tanda krepitasi itu adalah rasanya Anda pernah meraba suatu yang di bawahnya ada pasirnya, jadi kers. Nah itu rasanya kayak gitu. Jika ada pasirnya, itu yang kita sebut sebagai tanda krepitasi. Kalau kita ketemu tanda krepitasi, maka sudah pasti kemungkinan pasiennya mengalami fraktur. Krepitasi itu ada tanda pasti fraktur, ya. Jadi kalau dia misalnya aduh nyeri, kemudian kita lihat kok ada kres-kresnya, dan kemungkinan postenya patah, ya. Itu di palpasi. Kemudian kita lanjut ke perkusi. Perkusi pada jantung tujuannya adalah untuk melihat apakah ada pembesaran jantung atau tidak, ada kardiomegali atau tidak. Jadi kita tidak hanya mendengarkan suara perkusinya, tapi Anda mendeteksi dia perkusi ini sesuai dengan aturannya enggak. Contohnya jantung ini kan dia padat ya. Jadi kalau kita ketuk harusnya dia suaranya adalah dullness. Sedangkan yang di kiri, yang di kanan ini adalah isinya paru-paru. Nggak ada benda padat lagi kan depannya, maka seharusnya dia lebih bergaung, yang kita sebut sebagai suara sonor. Jadi yang diperhatikan bukan kerasnya tapi gaungnya, gemaknya, ya. Nah, kita perkusi di daerah jantung adalah di ICS 345 sinistra, arahnya lateral ke medial. Jadi 4, 3, 5.
dalam ya, ke sini lagi, kemudian di sini lihat gemanya, jadi dia ada gema, ada gaungnya ya. Ya, maka ICS 345 sinistra danus dextra tidak terdeteksi. Jadi Anda nggak boleh sebutin sonor karena tujuan kita adalah untuk melihat ada kardiomegali apa enggak. Nah, kalau ternyata di sini Anda ketemu loh kok danus lagi, Anda perhatikan sama, Anda ikutin sampai ICS berapa. Kemungkinan jantungnya udah membesar sampai situ. Jadi dia melewati sternum. Jantung itu kan ada sedikit di sternum. Harusnya dia nggak lewatin. Makanya dibilang dextra tidak terdeteksi. Tapi kalau dia terdeteksi, kemungkinan ada kardiomegali. Kita ikutin sampai ICS berapa. Nanti akan divalidasi dengan ronsen biasanya. Ya. Jadi perkusinya itu, kemudian kita auskultasi. Auskultasi itu kita dengar, kalau teorinya adalah luk-duk ya. Tetapi kadang kita kan dengarnya duk-duk aja. Nah, kita ingin tahu yang mana S1, mana S2. Soalnya kalau ada murmur, kita harus tahu murmurnya itu setelah S1 atau setelah S2. Nah, S1 itu akan terdengar lebih jelas atau lebih keras, itu ada di dua tempat, yaitu di katup mitral dan katup tricuspidalis. Katup mitral itu sedikit berdekatan dengan ictus cordis, jadi ada di ICS 45 mid clavicula line sinistra. Kalau katup tricuspidalis ada di ICS 5 sternum line sinistra. Jadi ada daerah sini dan ini 4, ini 5. Kita lihat, cari sternumnya, ini keras, dia sini set. Nah, ini udah mulai lunak, berarti dia di sini. Tricuspidalis. Ya, itu akan kalau dengar duk duk duk. Maka yang duk yang lebih keras itu adalah S1. Nah, untuk BJ2 atau S2 itu akan terdengar lebih jelas ada di katup aorta dan katup pulmonal. Jadi kalau ada duk 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 duk. Nah, ini duk yang lebih keras justru itu adalah S2-nya. Katup pulmonal ada di ICS 2 sternum line dextra. Untuk aorta adalah di ICS 2 sternum line sinistra. Ya, normalnya adalah BJ1, BJ2 tunggal reguler. Artinya apa? Benar-benar dia bersih. Duk, 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 duk. Ya, harus reguler juga. Hati-hati kalau ada penambahan murmur atau S3. Duk, 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 duk. Nah, itu udah hati-hati. Itu ada S3 ya. Bisa jadi juga kayak derap kuda, jadi dia irregular juga, itu sama, dia juga BJ-nya berarti tidak normal ya. Di auskultasi, kemudian di dada selesai, kita ke kaki. Kaki yang dilihat adalah sama, hampir mirip dengan tangan. Pertama dilihat adalah, coba ditepuk ya, kukunya ada cyanosis atau tidak, clubbing finger ada atau tidak. Clubbing finger biasanya kalau di kaki kelihatan ada di jempol, dia akan kelihatan naik ya. Kemudian kita cek CRT. Oke, kembali cepat kita cek. Oke, akralnya agak dingin mungkin karena paparan AC ya. Kemudian kita lakukan PT edem, turgor kulit. Palpasinya ini adalah di arteri dorsalis pedis. Kita perhatikan ada trill apa enggak. Kalau sampai di sini ada trill, kemungkinan kondisi katupnya sudah lebih jelek. Ya, sampai daerah distal dia ada. Bisa juga di dorsalis tibialis posterior daerah sini. Harusnya dia nggak keraba sih. Kalau dia sampai keraba, kemungkinan berarti ada gangguan di sini, perifer ya, dia distal ya. Kemudian biasanya pada pasien-pasien dengan DM, diabetes mellitus, ini akan Anda temukan hiperpigmentasi, hitam-hitam, dan denyutannya lebih lemah. Jadi kalau ini saya raba ini langsung kedengeran dia. Kalau daripada DM dia biasanya lebih lemah. Kenapa? Karena dia gangguan apa? Arteri perifernya. Makanya dia gampang kena luka. Ya. Habis itu udah selesai. Oke, saya ulang ya. Nanti pada saat ujian sama seperti itu. Jadi yang pertama nggak usah. Jadi yang pertama untuk pemeriksaan kardiovaskular, yang pertama kita lihat mata dilihat ada santelasma atau tidak, kemudian kita cek konjungtivanya normalnya adalah anemis, tidak normalnya adalah anemis, kemudian kita cek sklera anikterik, kemudian kita cek daerah mulut perhatikan apakah mukosa bibir ada cyanosis atau tidak, lihat mukusanya apakah lembab atau kering, kemudian kita lihat lidah pasien ada cyanosis sentral atau tidak, kemudian kita lihat pina pasien, ujung pina kita cek apakah ada
sianosis perifer atau tidak. Kemudian kita cek di daerah leher. Leher pertama kita lihat apakah ada distensi vena jugularis. Kalau ada bendungan vena jugularis kita ukur dengan menggunakan angle of Lewis. Normalnya adalah tidak boleh lebih dari 4 cm H2O. Kemudian kita lakukan reflux hepatojugular, jadi pasien tetap posisinya melihat atau menoleh ke kiri, kemudian disuruh tahan nafas 30-60 detik, kemudian kita palpasi atau tekan di daerah hepar, maka akan terjadi penaikan atau peningkatan bendungan vena jugularis kurang lebih sekitar 1 cm. Kemudian kita cek di arteri karotis, perhatikan ada trill atau tidak. Kemudian kita cek di tangan. Di tangan kita lihat apakah di kuku ada sianosis atau tidak, ada clubbing finger atau tidak, ada nicotine staining atau tidak. Kemudian kita cek akralnya hangat atau dingin. Kita cek CRT normalnya kurang dari 2 detik, toleransi sampai 3 detik. Kita cek pitting edem normalnya ada negatif. Pitting edem positif 1 jika kedalamannya 2 mm, positif 2 jika 4 mm, positif 3 jika 3 mm. Kemudian kita cek turgor harusnya kembali cepat. Kalau turgor kembali lambat kemungkinan ada curiga dehidrasi. Kemudian kita cek di nadi. Nadi kita cek di nadi bisa di radialis atau ulnaris. Normalnya adalah 60-100 kali per menit, pulsasi kuat dan irama reguler. Kemudian kita cek tekanan darah. Normalnya berapa? Sistol, diastolnya disebutkan. Kemudian kita lihat bagian dada. Yang pertama kali kita lihat ada jejas atau tidak, ada penafasan paradoksimal atau tidak. Kemudian kita cek ictus cordis. Ictus cordis ada di IC 45 mid clavicula line sinistra. Pasien disuruh untuk tahan nafas dan kita lihat, kita berikan pen light, kita lihat ada denyutan atau tidak. Setelah itu kita palpasi daerah ictus cordis, daerah parasternum dan daerah apek jantung. Jadi kita pertama palpasi daerah ictus cordis IC 45 mid clavicula line sinistra. Kemudian kita cek daerah apek jantung ada di IC 6 mid axilla line sinistra dan di parasternum. Diperhatikan ada trill atau tidak. Kemudian kita juga palpasi daerah costae. Apakah ada nyeri tekan, apakah ada tanda krepitasi atau tidak. Kemudian kita lakukan perkusi. Perkusi ada di ICS 345 sinistra arah lateral ke medial. Normalnya ada suara dullness, dextra tidak terdeteksi. Kemudian kita auskultasi. Normalnya adalah BJ1, BJ2 atau S1, S2 tunggal reguler. Untuk melihat S1 akan terdengar lebih jelas ada di katup mitral di ICS 45 mid clavicula line sinistra dan di katup tricuspidalis ada di ICS 5 sternum line sinistra. S2 atau BJ2 terdengar lebih jelas ada di katup aorta di ICS 2 sternum line sinistra atau di katup pulmonal di ICS 2 sternum line dextra. Kemudian kita ke kaki kita lihat ada sianosis atau tidak. Kemudian lihat ada clubbing finger atau tidak. Cek CRT-nya kurang dari 2 detik, toleransi 3 detik. Kemudian cek akralnya dingin atau tidak. Cek pitting edem normalnya negatif. Kemudian cek turgor kulit harus kembali cepat dan palpasi di daerah arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior. Seharusnya normalnya tidak ada trill. Selesai. Gampang kan? Nggak sampai 15 menit. Ya.